I tried so hard and got so far. Bab 16 Murid. Di bawah tatapan mata tetua itu, Wang Lin merasa dirinya transparan dan tetua itu bisa melihat segalanya. Tetua itu mengerutkan kening. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh pada Wang Lin, lalu bertanya, "Wang Lin, kapan kamu kembali?" Jantung Wang Lin masih berdebar-debar karena tatapan itu. Ia segera menjawab, "Murid ini kembali larut malam tadi. Pagi ini, ketika aku pergi melakukan tugas-tugasku sehari-hari, Saudara Liu mengatakan bahwa tetua sedang mencariku." Wajah tetua Sun tampak muram. Tanpa sepatah kata pun, dia meraih Wang Lin. Dengan satu langkah, mereka menghilang dalam awan berwarna pelangi menuju kamar Wang Lin. Kecepatannya terlalu cepat. Wang Lin merasa seperti tercekik, tetapi untungnya, perjalanannya sangat singkat. Ketika mereka tiba di kamar Wang Lin, tetua Sun melempar Wang Lin ke samping dan mengamati ruangan dengan indera ilahinya. Apa ini? Tetua Sun beranjak ke samping tempat tidur Wang Lin dan menemukan labu yang biasa digunakan Wang Lin untuk menyimpan air mata air. Wang Lin tampak tenang di permukaan, tetapi jantungnya berdebar kencang dan dia segera mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Tetua Sun mempelajarinya cukup lama, lalu menoleh ke Wang Lin dan bertanya, "Wang Lin, apa yang kau simpan di dalam labu ini?" Wang Lin mencoba berpura-pura bodoh dan berkata, "Penatua, labu ini diisi dengan air mata air dari gunung. Air mata air ini sungguh menakjubkan. Setiap kali aku lelah, yang harus kulakukan hanyalah minum sedikit dan aku akan segera merasa segar. Ketika aku masih kecil, aku membaca sebuah buku yang mengatakan bahwa semua yang digunakan oleh para dewa adalah baik. Aku tidak menyangka bahkan air mata air ini bisa sehebat ini. Penatua, jika kau menginginkan air mata air ini, ada 10 tong penuh di rumah persediaan. Setiap tong itu seukuran rumah. Semua air itu diambil olehku." Tetua Sun membuka labu itu dan menciumnya. Tiba-tiba, raut wajahnya berubah, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Siapa yang bertanya kepadamu tentang mata air itu? Cepat, beritahu aku di mana kamu menemukan labu ini." Wang Lin tercengang. Dia bertanya dengan polos, "Penatua, ada apa dengan labu itu? Aku melihatnya mengapung di sungai ketika aku pergi mengambil air. Kupikir labu itu terlihat cukup bagus, jadi aku mengambilnya dari air." Tetua Sun menyipitkan matanya dan menatap Wang Lin dengan saksama. Ia menyentuh labu itu dan berpikir, ada banyak sekali energi spiritual di dalam labu ini. Jika seorang manusia meminum air yang tersimpan di dalam labu ini, meskipun mereka tidak akan dapat menyerap banyak energi spiritual, air itu tetap akan menyegarkan mereka. Ia tampaknya tidak berbohong. Labu ini benar-benar sia-sia baginya. Jika ini digunakan untuk membuat pil abadi, efeknya pasti bagus. Ada kemungkinan besar bahwa kematian rumput biru dan bunga malam ungu ada hubungannya dengan labu. Mungkin mereka adalah musuh alami. Hal ini tidak dapat dipastikan tanpa pengujian lebih lanjut. Menghentikan pikirannya di sana, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dengan hati-hati melihat labu itu. Dia mengerutkan kening dan menatap Wang Lin dengan dingin. "Wang Lin, kamu benar-benar berani. Kamu berani berbohong kepada seorang tetua. Sepertinya kamu tidak ingin tinggal di sekte Hang Yue lagi." Wang Lin menunjukkan wajah bingung. Dia segera menjawab, "Penatua, aku tidak berbohong padamu. Benar-benar ada 10 tong penuh air mata air di rumah persediaan." Tanpa membiarkan Wang Lin selesai berbicara, Tetua Sun tertawa marah dan berkata, "Kau masih bersikap polos padaku. Aku bertanya padamu tentang labu itu. Labu ini sepertinya baru saja patah dari pohonnya. Wang Lin, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk memberitahuku di mana kau mendapatkan labu ini, atau aku akan menendangmu keluar dari sekte Hang Yue hari ini." Wajah Wang Lin menunjukkan ekspresi marah. Ekspresinya menunjukkan keinginan untuk bertarung dan berteriak, "Memangnya kenapa kalau aku diusir? Di sekte Hang Yue, yang kulakukan hanyalah mengambil air untuk mengisi 10 tong itu. Sering kali aku tinggal lebih dari seminggu sebelum bisa makan. Kalau bukan karena ubi jalar yang diberikan ibuku, aku pasti sudah mati kelaparan. Ini bukan kultivasi, ini hanya penyiksaan. Saya sudah berusaha keras untuk mengambil labu itu dari sungai. Kalau kamu mau, ambil saja. Kenapa saya bilang saya berbohong? Apa hubungannya labu yang masih ada sulurnya dengan saya? Mungkin ada yang mematahkannya dari sulurnya dan melemparkannya ke air. Kamu bertanya kepada saya, tetapi kepada siapa saya akan bertanya tentang hal itu?" Tetua Sun melihat ubi jalar yang tersisa, lalu melihat labu. Dia merenung sejenak dan berpikir, meskipun aku menginginkan labu ini, mencuri harta karun murid kehormatan dan kemudian mengusirnya akan sangat memalukan. Akan sangat buruk jika berita ini menyebar. Reputasiku akan hancur, dan jika orang lain di sekte mengetahui tentang labu ini, aku tidak akan dapat mencegah mereka mengambilnya. Anak ini masih berbohong kepadaku. Pasti ada lebih banyak labu seperti ini. Jika aku bisa mendapatkan semuanya, keterampilan pembuatan pilku akan meningkat satu tingkat lagi. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berubah menjadi ekspresi terkejut dan berseru, "Kau benar-benar mengalami masa sulit, nak. Aku tidak tahu bahwa kau tidak makan selama seminggu penuh. Sekarang setelah aku mengetahui masalah ini, aku akan mengatasinya."
Bahkan murid kehormatan tetaplah murid sekte Heng Yue. Setelah selesai berbicara, dia melihat Wang Lin masih marah. Dia tertawa dingin pada dirinya sendiri, tetapi berkata dengan ramah, "Wang Lin, aku menginginkan labu ini, tetapi aku ingin memperlakukanmu dengan baik. Apakah kamu ingin menjadi pembantuku?" Wang Lin bergumam, "Aku tidak mau. Pembantu sama saja dengan pembantu. Kalau ayahku tahu aku jadi pembantu, dia pasti akan memukuliku sampai mati." Tetua Sun hampir kehilangan kesabarannya. Ia ingin menghajarnya sampai mati sebelum ayah Wang Lin sempat melakukannya. Meskipun ia berada di peringkat terbawah generasi kedua, jika ia berkata sedang mencari pembantu di sekte, semua murid kehormatan akan berbondong-bondong untuk menduduki posisi tersebut. Sambil menahan amarahnya, dia berteriak, "Baiklah. Aku akan menerimamu sebagai muridku. Aku akan pergi memberitahu patriark sekarang. Kau berkemaslah, lalu datang dan tunggu aku di kebunku." Setelah selesai berbicara, dia berjalan keluar dari kamar Wang Lin. Dengan satu langkah, awan muncul saat dia langsung menuju ke patriark. Ketika dia pergi, ekspresi Wang Lin menjadi gelap. Dia mencibir dalam hati, orang tua ini punya motif tersembunyi. Di permukaan, dia menerimaku sebagai murid, tetapi sebenarnya, dia hanya menginginkan lebih banyak labu. Wang Lin merenungkan hal ini sejenak, lalu terkekeh. Dia hanya menginginkan beberapa labu. Ada banyak labu di gunung. Dia hanya perlu merendam beberapa labu dalam air dengan manik-manik. Sekarang ada kesempatan untuk menjadi murid dalam, dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berkultivasi dengan benar. Setelah memikirkannya, dia menjadi sangat bersemangat. Dia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan banyak ubi jalar untuk Zhang Hu. Dia kemudian mulai berjalan menuju halaman Tetua Sun. Kali ini, dia tidak mengumumkan kedatangannya dan langsung berjalan ke halaman. Pemuda berpakaian putih, yang sedang duduk di atas pohon, tidak menghentikannya. Dia sudah menerima berita bahwa Tetua Sun telah menerima Wang Lin sebagai murid. Pemuda itu tertawa, berkata pada dirinya sendiri, seorang guru sampah menerima murid sampah. Ini sangat pantas. Bab 17 Budidaya. Setelah menunggu beberapa saat di taman, Tetua Sun kembali dengan ekspresi muram. Wajahnya penuh amarah. Sebelumnya, ketika dia berbicara dengan sang patriark tentang masalah ini, beberapa saudara magangnya mengejeknya. Dia berpikir, tunggu sampai aku mendapatkan semua labu dan membuat pil abadi yang akan sangat meningkatkan kultivasiku. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa saat itu. Setelah memasuki taman, Tetua Sun melihat Wang Lin dan mendengus, "Wang Lin, mulai hari ini, kau adalah muridku, Sun Dazu. Kau harus berkultivasi dengan benar agar tidak mempermalukan nama gurumu." Ia melemparkan sebuah kantong kecil dan berkata, "Ini adalah tanda pengenal murid dalam." Kantong ini juga berfungsi sebagai tas penyimpanan. Kantong ini dapat menampung banyak barang. Pakaian dan petunjuk metode kultivasimu tersimpan di dalamnya. Lihat sendiri. Wang Lin segera mengambilnya. Ia sangat gembira, dan pikirannya dipenuhi dengan harapan orang tuanya. Kali ini, ia dengan sepenuh hati memanggil Sun Dazu sebagai guru. Sun Dazu menjawab dengan gerutuan. Ia mengalihkan pandangannya dan berkata, "Mulai sekarang, kau akan tinggal di kamar belakang. Kau tidak bisa pergi tanpa izinku." Setelah mengatakan itu, dia mengambil sebuah kerikil dan melemparkannya ke gerbang taman di belakangnya. Hanya ada cahaya ungu ketika kerikil itu mengenai gerbang dan hancur menjadi bubuk halus. Setelah pertunjukan ini, Sun Dazu menatap Wang Lin dengan dingin dan berjalan ke kamarnya. Pupil mata Wang Lin mengecil. Dia ketakutan. Dia memegang tas penyimpanannya dan memasuki kamarnya. Kamar itu kecil dan hanya berisi sebuah tempat tidur. Wang Lin tidak mempermasalahkannya. Dia duduk di tempat tidur dan memeriksa tas penyimpanannya. Tas abu-abu kecil itu tidak terlihat istimewa. Wang Lin membalikkan tas itu ke tanah dan beberapa barang jatuh. Ada satu set pakaian merah dan sebuah buku kecil. Wajah Wang Lin berseri-seri. Dia mengambil buku kecil itu dan membukanya dengan gembira. Di halaman pertama tertulis, 3 tahapan kondensasi Qi. Ia membaca hingga tengah malam dengan menggunakan cahaya lampu minyak. Ia menutup buku itu dan merasa sedikit lebih memahami kultivasi. Buku kecil ini berisi 3 tahap pemusatan Qi, yang dianggap sebagai tahap paling dasar. Dalam buku kecil itu, disebutkan bahwa ada total 15 tahap kondensasi Qi. Hanya setelah mencapai tahap ketiga seseorang dapat memperoleh akses ke metode untuk tahap selanjutnya. Yang disebut kondensasi Qi adalah menyerap energi spiritual dari langit dan bumi untuk mengubah tubuh dan membangun fondasi bagi masa depan. Ini juga merupakan ujian untuk melihat seberapa hebat bakat alami seseorang. Semakin berbakat seseorang, semakin cepat mereka dapat menyerap energi spiritual ke dalam tubuh mereka. Secara alami, kecepatan kultivasi mereka akan cepat, namun, jika bakat seseorang rata-rata, maka mungkin mereka tidak akan pernah mencapai lapisan ketiga dalam hidup mereka. Beberapa bahkan tidak dapat mencapai lapisan pertama. Buku 3 tahapan kondensasi Qi menjadi harta karun Wang Lin. Ia segera menghafal metode untuk 3 lapisan pertama dalam benaknya. Ia duduk bersila dengan mata terpejam dan mulai bernapas dengan satu metode panjang 3 pendek yang disebutkan dalam buku tersebut.
Satu metode panjang berarti mengambil napas dalam-dalam, sedangkan 3 metode pendek berarti mengambil 3 napas pendek yang panjangnya sepertiga dari napas normal. Menggunakan metode pernapasan abnormal ini memungkinkan seseorang untuk menyerap energi spiritual ke dalam tubuh mereka dengan cepat. Buku itu menunjukkan bahwa saat pertama kali seseorang berlatih teknik pernapasan, mereka akan merasa seolah-olah ada semut yang merayap di dalam tubuh mereka. Hal ini disebabkan oleh energi spiritual yang memasuki tubuh. Buku itu mengatakan untuk tidak gugup. Santai saja dan bayangkan diri Anda menjadi tidak ada, lalu menyatu dengan langit dan bumi. Setelah sekian lama, Wang Lin tak berdaya mendapati bahwa bukan saja dia tidak merasakan apa-apa, tetapi dia malah kehabisan napas akibat pernapasan yang tidak normal ini. Wang Lin menghela napas. Dia tahu bahwa sebagian besar murid di sini memiliki banyak bakat dan buku ini ditulis untuk mereka. Bakatnya hanya rata-rata. Bagaimana dia bisa bersaing dengan mereka? Namun, ia tidak patah semangat. Setelah mengambil beberapa napas, ia melanjutkan teknik pernapasannya. Malam berlalu dengan lambat. Saat pagi tiba, Wang Lin masih belum bisa merasakan energi spiritual apapun memasuki tubuhnya. Kepalanya pusing karena tidak tidur sama sekali malam itu saat dia bangun dan membuka pintu untuk keluar. Di luar, ada angin sepoi-sepoi yang membawa aroma obat. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, tetapi tidak mampu menghilangkan rasa lelahnya. Dia merindukan labu yang diisi air mata air. Jika dia bisa minum sedikit air mata air itu, dia tidak akan selelah ini. Namun, saat ini bukanlah saat yang tepat untuk bertindak gegabah. Dia sangat yakin di mana dia menyembunyikan manik-manik batu dan labu tersebut. Dia mencari hampir setengah gunung untuk menemukan lokasi yang terpencil. Bahkan jika mereka menemukan lokasi tersebut, mereka tidak akan menemukan harta karunnya. Ia berjalan ke kebun herbal hingga menemukan sebuah batu. Wang Lin duduk di atas batu dan mulai bercocok tanam. Setelah beberapa saat, ia merasa seperti ada semut yang merayapi tubuhnya. Ia tertegun. Tepat saat ia hendak melanjutkan, gurunya berteriak, "Wang Lin, apa yang kau lakukan? Cepat keluar dari sana. Aku katakan sekarang, jangan pernah bercocok tanam di kebun herbal." Wang Lin membuka matanya dan melihat Sun Dazu menatapnya dengan cemberut. Dia diam-diam bangkit dan meninggalkan kebun herbal. Sun Dazu mendengus dingin, "Kau benar-benar tahu cara menemukan lokasi yang bagus. Aku menanam tanaman herbal di sini karena tanaman ini memiliki energi spiritual paling banyak di kebun, dan kau datang dan menghisapnya. Jika salah satu tanaman herbal ini mati karena ini, bahkan nyawa kita tidak akan mampu menggantikannya." Wang Lin menatap Sun Dazu dengan saksama dan berkata dengan hormat, "Murid ini tidak tahu apa-apa. Murid ini tidak akan pernah berkultivasi di sini lagi." Ekspresi Sun Dazu kembali normal, lalu ia menambahkan, "Namun, jika kau dapat menemukan labu lain untukku, sementara aku tidak dapat membiarkanmu menanam di kebun herbal, aku dapat memberimu batu roh tingkat rendah. Dengan itu, kondensasi kimu akan jauh lebih mudah." Wang Lin menundukkan kepalanya. Ekspresi mengejek melintas di wajahnya, lalu dia berkata, "Murid dapat pergi memeriksa mata air di pegunungan lagi. Jika keberuntunganku bagus, aku mungkin dapat menemukan yang lain." Sun Dazu merenung sejenak dan berkata, "Lihatlah. Ingat, jika kamu membawakanku labu lagi, aku akan menghadiahimu batu roh bermutu rendah." Wang Lin menatap Sun Dazu dan bertanya, "Benarkah yang dikatakan guru? Jika aku membawa pulang labu, apakah kau akan memberiku batu roh?" Sun Dazu tampak gembira saat berkata, "Ya. Selama aku mendapatkan labu, aku akan memberimu batu roh kelas rendah." Wang Lin diam-diam mencibir, namun di permukaan dia mengangguk hormat sebagai jawaban. Tangan kanan Sun Dazu membentuk segel dan dia menggumamkan beberapa patah kata, lalu dia mengayunkan tangannya dan gerbang pun terbuka. Dia mengusap jenggotnya dan berkata, "Silakan. Pergi sekarang dan cepat kembali." Bab 18 Labu. Wang Lin meninggalkan taman tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seragam merahnya menarik banyak perhatian dari para murid kehormatan. Wajah mereka penuh dengan rasa iri. Namun, ketika mereka melihat lebih dekat, dan menyadari siapa yang mengenakannya, ekspresi mereka langsung berubah aneh dan menjadi lebih iri. Jadi ternyata orang yang menjadi murid dalam itu adalah dia. Dia menjadi murid kehormatan dengan mencoba bunuh diri. Cara apa yang bisa dia gunakan kali ini? Apakah perlu bertanya? Menurutku dia pasti telah melakukan beberapa hal buruk untuk mendapatkan dukungan dari tetua. Tipe orang seperti itu benar-benar tidak tahu malu. Ya, lihat saja wajah bodoh itu. Bahkan jika dia menjadi murid dalam, dia akan tetap berada di bawah. Bagaimana mungkin kultivasi bisa semudah itu? Dasar sampah. Tidak masalah jika dia menjadi murid dalam, kita tidak perlu peduli. Sampah adalah sampah, dan kemanapun mereka pergi, mereka akan dipandang rendah. Sialan, aku sudah menjadi murid kehormatan selama 4 tahun dan belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti dia. Mengapa tetua memilihnya? Aku lebih baik darinya dalam segala hal. Kamu baru di sini selama 4 tahun. Aku sudah di sini selama 12 tahun, tetapi mengandalkan keterampilanku sendiri. Lihatlah betapa sombongnya dia.
Murid-murid dalam terus-menerus bertengkar satu sama lain, jadi mari kita tunggu dan saksikan pertunjukannya. Semua kata-kata itu didengar oleh Wang Lin. Dia mengamati semua orang dengan tatapan dingin di matanya. Dia tidak cukup kuat saat ini, tetapi dia bersumpah untuk membalas dendam di masa depan. Setelah beberapa saat, ia tiba di gerbang timur. Ia berlari menyusuri jalan kecil hingga mencapai mata air. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin untuk menyegarkan diri, lalu meneguk beberapa gelas sebelum duduk dan mulai berpikir. Tetua Sun duduk di pohon terdekat, sambil mengumpat, bajingan kecil ini. Dia bilang akan mencari labu. Aku tidak percaya dia benar-benar menunggu labu di sini. Setelah Wang Lin pergi, Tetua Sun segera mulai membuntutinya untuk melihat apakah dia bisa melihat di mana Wang Lin menemukan labu itu. Namun, dia tidak menyangka Wang Lin akan duduk dan mulai berkultivasi. Energi spiritual di sini lebih padat daripada di kamarnya, tetapi tidak sepadat di kebun herbal. Berdasarkan pemahamannya, kondensasi Qi ini adalah seberapa banyak energi spiritual yang ada di tubuh seseorang. Meskipun saat ini ia hanya dapat menyerap sedikit demi sedikit, ini adalah sesuatu yang dapat diperbaiki seiring berjalannya waktu. Dugaan Wang Lin benar. Kondensasi Qi hanyalah energi spiritual yang memasuki tubuh untuk membangun fondasi yang baik bagi masa depan. Wang Lin terus melakukan teknik pernapasan hingga siang hari, lalu bangkit dan melakukan peregangan. Ia masih belum merasakan sensasi semut-semut merayapi sekujur tubuhnya. Ia berdiri di samping mata air dan berpikir Tetua Sun pasti tidak membiarkannya keluar tanpa alasan. Tetua itu pasti sedang memata-matai di dekat sini. Dia menyentuh perutnya dan berjalan santai kembali ke arah sekte. Tetua Sun meledak marah. Dia telah menunggu sepanjang pagi tanpa hasil. Dia bergumam, bajingan. Orang tua ini akan memainkan permainanmu. Jika kamu tidak berhasil dalam 1 hari, maka aku akan menunggu 1 bulan. Jika 1 bulan tidak cukup, aku akan menunggu setahun saja. Aku menolak untuk percaya kamu tidak punya labu lagi. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba di kebun tanaman obat sebelum Wang Lin. Setelah beberapa saat, Wang Lin kembali masuk dengan santai. Sun Dazu mengelus jenggotnya dan bertanya, murid, apakah kamu menemukan labu pagi ini? Wang Lin menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Guru, murid itu menunggu sepanjang waktu di mata air, tetapi tidak menemukan labu. Aku akan menunggu di sore hari. Aku mungkin beruntung saat itu. Sun Dazu berpikir, kamu memejamkan matamu dan bermeditasi sepanjang pagi ini. Bahkan jika ada labu yang melayang, kamu tidak akan melihatnya. Namun, dia malah berkata, bagus sekali. Wang Lin, kamu makan dulu. Kemudian, pergilah untuk melihatnya nanti sore. Wang Lin menjawab dengan suara. Ia masuk ke kamarnya dan melihat ada meja dengan 4 piring berisi daging dan sayuran dan bahkan sup yang akan membuat siapapun merasa lapar. Ia tidak bertanya siapa yang membawa makanan itu, tetapi segera memakannya dan bahkan menghabiskan semua sup itu sebelum berbaring di tempat tidurnya untuk tidur sebentar. Tubuh Sun Dazu tampak seperti hantu. Wajahnya menjadi gelap saat dia berpikir, orang tua ini mengikuti aturan sekte, jadi aku tidak akan meracuni makananmu, tetapi aku bisa memasukkan obat-obatan yang akan menghalangi penyerapan energi spiritualmu. Dengan kemampuanmu yang biasa-biasa saja dan obat-obatanku, kau tidak akan pernah bisa melewati lapisan ketiga kondensasi Qi. Kau akan selamanya berada di bawah kendaliku. Setelah 1 jam, Wang Lin terbangun. Ia merapikan pakaiannya dan berjalan kembali ke mata air, lalu mulai berkultivasi lagi. Ia berkultivasi hingga hari mulai gelap sebelum bangun, dan tanpa berkata apa-apa, berjalan ke dalam hutan di pegunungan. Sun Dazu yang tengah duduk di pohon terdekat, diam-diam mengikuti Wang Lin. Wang Lin perlahan-lahan berbelok ke kanan dan kiri di pegunungan dan melihat ke kiri dan kanan sepanjang jalan. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi senang ketika dia tiba di sebuah pohon anggur yang penuh dengan labu. Dia mengambil sebuah labu kecil yang terlihat bagus, lalu segera pergi. Setelah dia pergi, Sun Dazu sangat bingung. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, labu itu tampak sangat normal. Dia membawa beberapa labu dan menghilang. Wang Lin menyusuri jalan pegunungan dan kembali ke sekte dalam waktu singkat. Dia mengabaikan kata-kata semua murid lainnya. Setelah memasuki kebun herbal, dia melihat wajah cemberut Sun Dazu melotot ke arahnya. Wang Lin segera menyerahkan labu itu kepada tetua dengan hormat dan berkata, Guru, keberuntunganku siang ini cukup bagus. Meskipun aku tidak dapat menemukannya di musim semi, aku berjalan di sekitar gunung dan menemukan banyak labu. Yang ini paling mirip dengan yang kumiliki sebelumnya. Guru, bagaimana? Sun Dazu hampir kehilangan kesabarannya, tetapi menelannya dan berhasil tersenyum tipis. Dia mengambil labu itu dan melemparkannya ke samping tanpa melihat, lalu berkata kepada Wang Lin, kata demi kata, labu yang aku inginkan adalah yang dipenuhi energi spiritual seperti sebelumnya. Mengapa aku menginginkan labu yang acak? Dia tidak dapat mengendalikan emosinya, jadi dia akhirnya meneriakkan beberapa kata terakhir. Dia membuang-buang waktu seharian untuk mengikuti anak ini dan ditipu olehnya untuk memetik dan menguji beberapa labu biasa. Bab 19 diusir. Ketika dia memikirkan labu-labu itu, dia tidak bisa menahan amarahnya.
Tidak peduli bagaimana dia memandang labu-labu itu dalam perjalanan pulang, mereka tampak biasa saja. Dia bahkan melubanginya untuk diisi dengan air mata air. Dia terlihat oleh sesama saudara magang dan ditertawakan. Wang Lin mencibir dalam hatinya, tetapi di permukaan dia memasang wajah polos saat berkata, "Aku tidak tahu apa itu energi spiritual. Aku baru saja mendengarmu mengatakan bahwa kamu akan memberiku batu roh jika aku membawakanmu labu. Bagaimana kalau kamu menjelaskan kepadaku apa itu energi spiritual?" Sun Dazu merasa pusing. Ia menatap Wang Lin dengan serius untuk waktu yang lama. Ia mulai curiga bahwa labu itu benar-benar satu-satunya dan dipungut oleh bocah bodoh ini karena keberuntungan. Setelah merenung sejenak, dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Wang Lin masuk akal. Hanya setelah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi, seseorang dapat mendeteksi energi spiritual di sekitarnya. Setelah memikirkannya, dia menyesal memasukkan obat ke dalam makanannya. Bakat anak ini sudah buruk, dan sekarang dengan obat itu, akan memakan waktu setidaknya 30 hingga 50 tahun sebelum dia bisa mencapai lapisan pertama kondensasi Qi. Sun Dazu menghela napas, tetapi dia tidak mau menyerah. Dia dengan ragu-ragu mengeluarkan batu roh berkualitas rendah dan melemparkannya ke Wang Lin. Ini adalah batu roh berkualitas rendah yang dijanjikan. Ambil ini untuk berkultivasi dan cepatlah berkultivasi ke lapisan pertama kondensasi Qi. Wang Lin segera mengambilnya dan kembali ke kamarnya setelah mengucapkan rasa terima kasih. Sun Dazu hanya berdiri di sana cukup lama sebelum menghela napas dan bergumam pada dirinya sendiri, hanya dengan cara ini kita bisa melihat apakah dia berbohong. Soul Search adalah teknik abadi yang sederhana. Hasil terburuk yang mungkin terjadi bagi orang yang menggunakannya adalah kematian karena jiwanya hancur. Hasil terbaiknya adalah menjadi orang terbelakang. Namun, teknik jiwa ini juga memiliki kekurangan. Sebelum mencapai tahap pembentukan inti, jika digunakan pada manusia biasa, pengguna akan mengalami kerusakan yang sama seperti targetnya. Jika seseorang berada dalam tahap pembentukan inti, maka itu bukan masalah. Namun, itu hanya dapat digunakan 3 kali dalam hidup seseorang, dan setiap kali digunakan, pengguna akan kehilangan 1 tingkat kultivasi. Wang Lin duduk bersila di kamarnya. Tidak peduli bagaimana dia mengamati batu itu sama sekali tidak tampak istimewa. Namun, ketika dia memegangnya, dia merasa pikirannya menjadi sangat jernih. Dia mulai berkultivasi. Malam pun berlalu. Wang Lin mendesah. Ia masih tidak merasakan ada semut yang merayapi tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda energi spiritual di tubuhnya. Ia tersenyum getir. Pada saat itu, seseorang mendorong pintu hingga terbuka. Sun Dazu masuk dengan ekspresi muram, sambil membawa semangkuk cairan hitam. "Minumlah ini." Wang Lin tertegun. Dia melihatnya dengan hati-hati. Sebelum mengambilnya, dia bertanya, "Guru, apa ini?" Sun Dazu melihat ekspresi Wang Lin dan menjadi marah. Dia berteriak, "Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan menyakitimu? Jika bukan untuk membantumu mencapai lapisan pertama kondensasi Qi, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan menghabiskan sepanjang malam dan menyia-nyiakan ramuan berharga untuk membuat obat ini?" Wang Lin ragu-ragu sejenak dan melihat tatapan mata Sun Dazu yang tidak ramah. Dia mengambil mangkuk dan meneguk obat itu. Setelah selesai meminumnya, ia merasakan sensasi terbakar dari perutnya. Rasa itu menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa haus. Rasanya seperti sedang dipanggang dalam api. Pandangannya menjadi gelap. Dia menjatuhkan mangkuk itu dan merasa seperti hendak tertidur. "Cepatlah berkultivasi. Aku akan membantumu menyerapnya." Sun Dazu dengan enggan meletakkan tangannya di dada Wang Lin. Perasaan sejuk merasuki pikiran Wang Lin, menjernihkan pikirannya. Ia segera mulai berkultivasi. Sun Dazu dengan sedih menatap mangkuk di lantai. Ia menggumamkan beberapa patah kata, lalu mengeluarkan beberapa batu roh berkualitas rendah dan meletakkannya di sekeliling Wang Lin. Ia berpikir, "Wah, kali ini aku telah banyak berinvestasi padamu. Di masa depan, sebaiknya kau membalas semua ini." Setelah beberapa saat, perasaan seperti ada semut yang merayapi tubuhnya pun muncul. Sun Dazu dapat dengan jelas merasakan tubuh Wang Lin memadatkan energi spiritual dari obat tersebut. Ekspresi gembira muncul di wajahnya. Tepat pada saat itu, Qi busuk muncul dalam tubuh Wang Lin dan dengan cepat menghancurkan Qi yang mengembun. Wajah Sun Dazu tampak masam. Ia tahu bahwa sumber Qi busuk itu adalah rumput penghancur Qi yang ia taruh di makanan Wang Lin kemarin. Setelah semua energi spiritual dari obat itu habis, masih belum ada Qi yang terkumpul di tubuh Wang Lin. Sun Dazu menghela napas. Ia menatap Wang Lin dengan perasaan campur aduk. Wang Lin membuka matanya. Tubuhnya terasa ringan dan sangat nyaman. Ia hendak mengucapkan terima kasih kepada Sun Dazu ketika ia melihat wajah masam sang tetua. Sun Dazu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Sun Dazu. Dia berjalan keluar dan berteriak, "Guru, saya akan pergi ke mata air dan melihat bagaimana keberuntungan saya hari ini." Sun Dazu tidak berkata apa-apa, tetapi gerbang taman terbuka tanpa suara. Saat dia berjalan keluar, Sun Dazu masih mengikutinya dari belakang, tidak mau menyerah. Sebulan berlalu dengan cepat. Pada bulan itu, Wang Lin pergi ke mata air untuk berkultivasi setiap hari, dan Sun Dazu mengikutinya setiap hari.
Ia menjadi semakin kecewa setiap hari. Sepanjang bulan, dia memberikan Wang Lin obat setiap hari untuk membantu memadatkan qi-nya, tetapi semua obat itu tidak berhasil. Amarah Sun Dazu menjadi semakin buruk. Hal terpenting yang diperhatikan Sun Dazu adalah bahwa energi spiritual di dalam labu perlahan menghilang. Setelah hanya sebulan, air mata air yang mengisi labu keluar hanya sebagai air mata air. Akhirnya, labu itu berubah menjadi seperti labu biasa. Sun Dazu kecewa. Setelah menganalisisnya, ia menduga bahwa ini adalah labu biasa, tetapi entah bagaimana terisi dengan energi spiritual. Anak ini pasti hanya menemukannya secara tidak sengaja karena keberuntungan semata. Peluangnya untuk memiliki lebih banyak labu seperti ini sangat rendah. Dia semakin yakin bahwa ini benar, menyebabkan hatinya sakit. Bulan ini, dia tidak melakukan apapun selain memata-matai Wang Lin dan membuat obat untuknya. Sekarang, semua usahanya telah sia-sia. Dia dengan marah memanggil Wang Lin. Dia menegurnya, dan dengan lambaian lengan bajunya, mengusirnya keluar dari halaman. Setiap kali dia melihat Wang Lin, dia akan marah. Sekarang, dia tidak terlihat dan tidak teringat lagi. Setelah beberapa saat, dia benar-benar melupakan murid itu. Ia berpikir lagi. Meskipun Wang Lin telah minum obat selama sebulan penuh, Wang Lin masih membutuhkan waktu 8 hingga 10 tahun untuk mencapai lapisan pertama kondensasi qi, kecuali ia terus minum obat. Bab 29 Awan. Wang Lin juga sangat senang. Meskipun ia ditendang dari halaman dan banyak murid kehormatan mengejeknya sepanjang bulan, ia telah belajar banyak tentang kultivasi. Ia mempelajari bahwa ada 5 tahap, kondensasi qi, pembentukan fondasi, pembentukan inti, jiwa baru lahir, dan pembentukan roh. Di seluruh sekte Heng Yue, hanya ada 2 ahli tahap pembentukan inti. Mereka berdua tinggal di puncak gunung, tempat dengan jumlah energi spiritual tertinggi. Mereka selalu berada di balik pintu tertutup, berlatih, dan tidak pernah peduli dengan masalah sekte. Hanya ada 10 orang di sekte yang telah mencapai tahap pembentukan fondasi. Mereka memegang posisi tertinggi kedua dan dapat menikmati hak istimewa khusus, seperti menggunakan harta sihir apapun yang mereka inginkan. Selain orang-orang itu, semua orang masih berada di tahap kondensasi qi. Bahkan Sun Dazu hanya berada di tahap kondensasi qi tingkat kelima. Kultivasi tidak hanya sangat sulit, tetapi juga menghabiskan banyak waktu. Jika seseorang memiliki bakat yang tidak memadai, mereka tidak akan memiliki cukup tahun dalam hidup mereka untuk berkultivasi. Pembentukan fondasi bahkan lebih sulit daripada kondensasi qi, karena seseorang tidak hanya membutuhkan cukup energi spiritual, tetapi juga keberuntungan dan persepsi untuk berhasil. Wang Lin tahu pentingnya energi spiritual. Dia ingin segera mendapatkan kembali manik batu itu. Dia mungkin masih belum memiliki energi spiritual di tubuhnya, tetapi dia percaya bahwa selama dia terus minum air yang ditingkatkan oleh manik-manik itu, prosesnya akan semakin cepat. Yang disebut kondensasi qi hanyalah mengumpulkan energi spiritual. Dari reaksi Sun Dazu, air yang digunakan untuk merendam manik-manik batu itu pasti mengandung banyak energi spiritual. Memikirkan hal ini, Wang Lin menjadi sangat bersemangat, dan melupakan mata air tempat ia menyembunyikan manik-manik batu itu. Ada 3 labu yang penuh dengan embun. Itu pasti mengandung lebih banyak energi spiritual. Jika dia meminumnya, itu tidak akan lebih buruk daripada obat yang diminumnya selama sebulan, bahkan mungkin lebih baik. Itulah sebabnya dia tidak merasa bersalah karena diusir. Malah, dia merasa senang. Dia adalah murid inti, jadi dia tidak harus tinggal di halaman utama. Dia bisa tinggal di salah satu dari 5 halaman lainnya. Dia memilih rumah terpencil yang dekat dengan gerbang timur halaman. Murid-murid inti mendapat perlakuan yang berbeda tergantung pada warna pakaian mereka. Dia belajar dari Sun Dazu bulan lalu bahwa pada tanggal 10 setiap bulan, setiap murid inti dapat pergi dan mengambil pecahan batu roh tingkat rendah dan pil pengumpul qi. Setelah menyimpan 10 pecahan batu roh, seseorang bisa pergi ke tetua manapun untuk menukarnya dengan batu roh berkualitas rendah. Setelah Wang Lin membersihkan rumahnya, ia tidak segera berangkat mencari manik-manik batu itu. Ia takut Sun Dazu masih memata-matainya. Ia melanjutkan rutinitasnya yang biasa, yaitu bercocok tanam di mata air pada siang hari, dan terus bercocok tanam di rumahnya pada malam hari. Sebenarnya, Sun Dazu tidak mau menyerah. Dia memata-matainya selama 10 hari sebelum akhirnya menyerah. Sebulan kemudian, Wang Lin menyelinap keluar di tengah malam. Setelah beberapa kali berbelok ke kiri dan kanan di pegunungan, ia berhasil mengambil manik-manik batu dan labu tanpa diketahui siapapun. Setelah beberapa hari berhati-hati, ia menyadari tidak ada kelainan, dan akhirnya bisa tenang. Ia tidak lagi pergi ke mata air, tetapi tinggal di rumah untuk mempelajari manik-manik batu sepanjang hari. Wang Lin menyentuh manik-manik itu dan segera menyadari bahwa jumlah awan telah meningkat dari 7 menjadi 9. Itu pasti karena kelembaban yang tinggi di pegunungan, yang memungkinkan manik-manik itu menyerap banyak air. Adapun 3 labu itu, saat Wang Lin membukanya, ia menemukan bahwa embun di dalamnya telah menjadi lengket, terutama yang berisi embun pagi. Hampir menjadi seperti jeli. Wang Lin menatap manik-manik batu, lalu ke 3 labu. Ia mulai bersemangat. Jika manik-manik batu perlu menyerap air, bagaimana jika air dari 3 labu digunakan?
Apakah itu akan menyebabkan munculnya awan ke-10? Jantungnya berdebar kencang. Manik-manik itu sudah sangat kecil. Saat ini, 9 awan menutupi hampir seluruh manik-manik itu. Hanya ada ruang seukuran kuku jari yang tersisa di manik-manik itu. Wang Lin menebak bahwa disitulah awan ke-10 akan berada. Kami merenung sejenak. Dalam hatinya, ia benar-benar ingin tahu apa yang akan terjadi setelah 10 awan itu. Tidak ada lagi ruang untuk awan ke-11, jadi awan ke-10 pastilah yang terakhir. Namun, hari ini adalah hari untuk mengambil pecahan batu roh. Wang Lin menyadari bahwa hari sudah mulai gelap. Ia menyimpan manik-manik batu dan labu di tas penyimpanannya sebelum meninggalkan ruangan. Dia sekarang sangat mengenal sekte itu. Setelah beberapa saat, dia tiba di halaman utama. Dia dengan cepat berlari menuju rumah pil sebelum hari mulai gelap. Sebelum dia sampai di sana, dia mendengar suara yang dikenalnya dari kejauhan. Kakak Zhou, guru mengizinkanku mengikuti pelatihan tertutup selama 3 bulan untuk mengisi lapisan pertama kondensasi Qi, tetapi aku terus memikirkanmu. Aku tidak dapat menenangkan hatiku sepanjang waktu. Aku ingin cepat mencapai lapisan pertama kondensasi Qi hanya agar aku dapat melihatmu. Tadi malam, aku akhirnya mencapai lapisan pertama kondensasi Qi, jadi aku bergegas keluar untuk memetik bunga ini untukmu di pegunungan. Lihatlah betapa cantiknya bunga itu. Ada seekor ular besar yang menjaga bunga itu, jadi aku berusaha keras untuk mendapatkannya. Lihat, bahkan sikuku terluka karenanya. Wang Lin mengerutkan kening dan berhenti. Dia mencibir dalam hatinya dan terus berjalan. Kemudian, terdengar suara wanita yang tegas. Saudara magang Wang, keluargaku adalah keluarga dokter. Bunga ini jelas merupakan bunga yang sangat umum yang disebut Asuka. Aku melihat banyak bunga seperti itu saat mendaki gunung. Ini pertama kalinya aku mendengar ular akan menjaganya. Jika itu benar, maka sekte Heng Yue kita akan dipenuhi ular. Saudari magang Zhou, jangan percaya padanya. Pada saat itu, Wang Lin berjalan ke halaman rumah pil. Ada 4 orang lainnya di sana, 2 laki-laki dan 2 perempuan, semuanya mengenakan pakaian merah. Salah satu pria itu terlihat sangat tampan dan terawat. Dia sangat malu dan hendak membalas, tetapi kemudian dia melihat Wang Lin. Tiba-tiba, dia menatap pintu dengan ekspresi tidak percaya dan berkata, Wang Lin. Kenapa kamu di sini? Kamu seharusnya di rumah mengerjakan pekerjaan pertukangan dengan ayahmu. Salah satu gadis di sampingnya berkata, Wang Lin. Jadi kaulah yang menjadi murid kehormatan dengan mencoba bunuh diri, lalu menjadi murid dalam dengan menjilat tetua Sun. Rambutnya yang hitam berkilau diikat ekor kuda. Ia memiliki alis tebal dan mata hitam besar. Ia sangat cantik. Wajah kedua gadis lainnya penuh dengan keterkejutan, tatapan mereka tertuju pada Wang Lin. Salah satu gadis memiliki mata besar seperti anak kecil, dihiasi bulu mata yang indah. Matanya seperti 2 bola kristal, dan memperlihatkan ekspresi tertarik. Wajah Wang Lin tampak datar saat dia mengamati orang-orang di depannya. Saat dia mendengar suara gadis itu, dia menyadari bahwa gadis itulah yang sedang mengejek Wang Zuo. Namun, saat melihatnya, dia tampak sangat familiar. Wang Lin berpikir dengan hati-hati dan mengingat bahwa dialah yang telah dipilih selama pemilihan murid beberapa bulan yang lalu. Setelah mengenalinya, dia menyimpulkan bahwa yang satunya pastilah suster magang Zhou, yang ingin diberikan bunga oleh Wang Zuo. Bab 21 Pil Pengumpul Qi. Pria terakhir adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Wajahnya panjang seperti kuda. Dia mengangkat dagunya dan berkata, dengan ekspresi meremehkan, Saudara magang Wang, kamu telah menjalani pelatihan tertutup selama 3 bulan, jadi kamu tidak tahu. Wang Lin ini adalah lelucon terbesar di sekte saat ini. Seperti yang dikatakan oleh saudari magang Su, dia menggunakan metode itu untuk menjadi murid dalam. Setelah Wang Zuo mendengar itu, dia tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar membuatku takut sesaat. Jadi begitulah caramu memasuki sekte. Bahkan jika kau masuk ke sini, kau mungkin tidak akan pernah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi. Mengapa kau datang ke sini dan mencoreng nama keluarga Wang? Saudara magang Wang, apa yang kau katakan salah. Bakat memang penting, tetapi yang lebih penting adalah ketekunan. Kultivasi sudah melawan langit. Jika seseorang tidak memiliki ketekunan, tidak masalah, tidak peduli seberapa berbakatnya mereka. Gadis bernama Zhou itu berkata, dengan suara yang menggetarkan hati. Saat dia melangkah beberapa langkah mendekati Wang Zuo, gadis bernama Su itu berkata, apa yang dikatakan oleh saudara magang Wang tidak salah. Wang Lin ini terlihat sangat bodoh. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultivator. Wang Lin terkekeh. Dia mengerti bahwa situasi di antara mereka rumit. Wang Zuo menyukai gadis bernama Zhou ini, tetapi gadis bernama Su menyukai Wang Zuo, jadi dia mencoba menghancurkan hubungan mereka sebelumnya. Mendengar tawa Wang Lin membuat Wang Zuo sangat tidak puas. Dia mendengus dan berkata, Wang Lin, aku menyarankanmu untuk meninggalkan sekte Heng Yue demi kebaikanmu sendiri. Jika tidak, jika kamu tidak mati, kamu pasti akan lumpuh di kompetisi murid di akhir tahun. Wang Lin mendengar dari Sun Dazu bahwa ada kompetisi murid di akhir tahun di mana pemenangnya bisa mendapatkan harta karun ajaib. Kompetisi dibagi menjadi 2 tingkatan.
Di tingkat pertama, semua murid di sekte bertarung untuk mendapatkan posisi teratas, dan di tingkat kedua, semua murid baru bertarung untuk menjadi raja pendatang baru. Wang Lin dengan santai membalas, kau tidak perlu khawatir. Mengapa kau mengkhawatirkan hidup dan mati sampah sepertiku? Wang Zuo tertawa dingin. Aku khawatir karena kita adalah saudara. Karena kamu tidak mau menerima niat baikku, jangan salahkan aku karena tidak bersikap lunak padamu dalam kompetisi. Matanya berkilat dingin setelah dia selesai berbicara. Wang Zuo memandang rendah keluarga Wang Lin sejak dia masih kecil. Meskipun dia tidak pernah bertemu Wang Lin, dia selalu mendengar dari ayahnya bahwa ayah Wang Lin selalu menjilat kakeknya untuk mencuri sebagian besar warisan keluarga, dan bahkan mempermalukan ayahnya. Hanya karena semua anggota keluarga lainnya tidak buta, mereka dapat mengambil kembali warisan ayahnya. Di mata Wang Zuo, keluarga Wang Lin adalah aib bagi keluarga Wang. Seperti ayah, seperti anak. Meskipun, setelah dewasa, ia menyadari bahwa segala sesuatu tidak persis seperti yang dideskripsikan ayahnya, tetapi ia memang sangat sombong sejak kecil. Ia bahkan terkadang meremehkan ayahnya sendiri, belum lagi orang lain. Gadis bernama Su itu merenung sejenak, lalu bertanya pada Wang Zuo, kalian adalah saudara? Dua orang lainnya juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang hal ini. Sepertinya mereka berdua adalah saudara. Gadis bernama Su itu melihat wajah Wang Zuo yang tidak bersahabat, jadi dia segera berkata, saudara Wang Zuo, jangan marah. Dia sama sekali tidak mengerti niat baikmu. Kamu orang baik, dan lebih pintar darinya. Jangan harap dia mengerti niat baikmu. Begitu dia sedikit menderita, dia akan tahu betapa baiknya kamu padanya. Keluargaku juga punya saudara seperti dia. Faktanya, setiap keluarga seperti ini. Tidak semua orang bisa sebaik kamu. Faktanya, aku mengerti perasaanmu. Kamu benar-benar berharap dia menjadi lebih baik. Wang Zuo tersipu mendengar apa yang dikatakan gadis bernama Su. Dia menatapnya, tidak yakin apakah dia memuji atau mengejeknya. Setelah Wang Lin mendengar apa yang dikatakan gadis itu, dia tertawa terbahak-bahak. Wang Zuo, sepertinya aku salah paham padamu. Kamu baik padaku. Aku, Wang Lin, akan mengingat ini. Terima kasih. Saat dia berbicara, pintu rumah pil terbuka. Seorang pemuda dengan wajah cerah keluar. Dia adalah Wang Hao. Setelah dia keluar, dia batuk untuk menarik perhatian semua orang, dan berkata, dengan wajah tersenyum, pil pengumpul ki hari ini masih ada di tungku. Setelah selesai, aku akan memanggil kalian satu per satu. Wang Zuo menatap Wang Hao, menggertakkan giginya, tetapi dia benar-benar tidak bisa menyinggung perasaannya saat ini. Wang Hao masih menjadi pembantu kakak senior ketiga, yang bertanggung jawab atas urusan sehari-hari di rumah pil. Jika Wang Hao mengeluh kepada guru ini, maka persediaan bulanannya sendiri akan berkurang banyak. Setelah Wang Hao selesai berbicara, dia mengamati area tersebut dan terkejut melihat Wang Lin. Dia menarik Wang Lin ke samping dan berkata, Kakak Taizu, selamat karena telah menjadi murid dalam. Saya mendengar semua tentang masalah Anda. Awalnya saya ingin datang dan berbicara dengan Anda, tetapi tempat ini terlalu ketat. Saya tidak suka apa yang dikatakan orang lain tentang Anda. Setelah Anda mengembangkan beberapa teknik, Anda dapat membalas dendam pada semua orang yang memandang rendah Anda. Hati Wang Lin terasa hangat dan dia tersenyum. Wang Hao, terima kasih. Wang Hao menghela napas. Dulu, aku ingin tinggal beberapa hari denganmu, tetapi ayahku menatapku untuk menghentikanku. Sepertinya dia tidak ingin aku ikut campur. Kakak Taizu, tolong maafkan aku. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Ia berkata, tidak ada gunanya membicarakan masa lalu. Saat ini, aku hanya ingin cepat-cepat berkultivasi ke lapisan pertama kondensasi Qi. Mata Wang Hao berputar. Saat tidak ada yang melihat, dia memasukkan sesuatu ke tangan Wang Lin dan mengedipkan mata padanya. Kemudian, suara dingin terdengar dari ruangan itu. Pembantu pil, masih belum kembali. Wang Hao membalas dan segera bergegas kembali ke rumah pil. Wang Lin memegang erat benda di tangannya. Ia melihat benda di tangannya dan melihat 3 pil transparan. Ia diam-diam menaruhnya di tas penyimpanannya. Tidak takut kotor, ia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Salah satu dari 4 orang lainnya yang ada di sana melihat Wang Lin duduk, lalu ikut duduk dan mulai berkultivasi, sedangkan 3 orang lainnya berdiri di samping. Wang Zuo berusaha untuk mendapatkan sisi baik gadis bernama Zhou, tetapi gadis bernama Su mengganggunya sepanjang waktu. Waktu berlalu perlahan, dan langit menjadi gelap. Saat bulan terbit, pintu rumah pil terbuka. Wang Hao tampak lelah saat dia berjalan keluar sambil membawa nampan di tangannya. 5 batu roh kualitas rendah dan 5 pil transparan ada di nampan. Orang-orang keluar satu persatu setelah mendapatkan jatah mereka. Wang Lin pergi terakhir. Dia tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Wang Hao, lalu pergi. Dia teringat kebaikan hati Wang Hao di dalam hatinya. 3 pil yang diberikan Wang Hao kepadanya adalah pil pengumpul Qi. Bab 22 Teknik Penyebaran. Setelah kembali ke kamarnya, dia segera menutup pintu. Dia tidak menggunakan pil pengumpul Qi, tetapi menyimpannya di tas penyimpanannya. Dia akan memulai percobaan dengan manik batu.
Dia dengan hati-hati mengeluarkan 3 labu dan manik-manik batu, lalu merenung sebentar dan memperlihatkan ekspresi tidak yakin. Dia sedang mempertimbangkan untung ruginya, karena tanpa embun, kecepatan kultivasinya di masa mendatang akan sangat lambat. Namun, awan misterius pada manik batu tersebut membuat Wang Lin sangat penasaran. Setelah berpikir sejenak, ia pun memutuskan. Ia selalu bisa mengumpulkan lebih banyak embun, hanya saja butuh waktu. Namun, jika awan ke-10 muncul, manik tersebut bisa berubah. Mungkin saat itu, air yang direndam manik tersebut akan mengandung lebih banyak energi spiritual. Setelah ia memikirkan hal ini, ia segera mengeluarkan labu yang berisi embun pagi terbaik. Butuh waktu lama baginya untuk mengeluarkan agar-agar dari labu tersebut. Setelah beberapa saat, semua embun telah tercurah. Ada setengah mangkuk batu berisi cairan kehijauan yang mengandung bau yang sangat menyegarkan. Setelah menciumnya, tubuh Wang Lin menjadi rileks. Dia takut baunya akan menarik perhatian para ahli tersembunyi di sekte tersebut, jadi dia segera melemparkan manik-manik batu itu ke dalamnya. Setelah beberapa saat, manik-manik itu menyerap sedikit cairannya. Wang Lin sedikit kecewa. Ia berharap akan ada perubahan mendadak. Namun, manik batu itu menyerap bau dari cairan itu. Wang Lin merenung sebentar, lalu meletakkan mangkuk batu itu di samping tempat tidurnya. Ia duduk di tempat tidurnya dan mulai berkultivasi. Teknik pernapasan 1 panjang dan 3 pendek ini mudah bagi Wang Lin. Meskipun dalam 2 bulan terakhir ia tidak memadatkan energi spiritual, ia sudah terbiasa dengan teknik pernapasan tersebut. Ia akan bernapas seperti ini bahkan saat ia tidak sedang berkultivasi. Malam pun berlalu, Wang Lin membuka matanya untuk memeriksa mangkuk batu. Ia melihat setengah dari cairan telah diserap oleh manik-manik batu. Dia tidak patah semangat, dan menaruh mangkuk itu kembali di bawah tempat tidurnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan pil pengumpul Qi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia langsung merasakan panas keluar dari dalam tubuhnya. Selama sebulan bersama Sun Dazu, ia mengalami proses ini setiap hari. Ia segera mulai berkultivasi. Ia berkultivasi hingga malam tiba. Wang Lin perlahan mengembuskan napas putih dan tersenyum kecut. Pil pengumpul Qi ini sama seperti obat Sun Dazu, juga terbuat dari beberapa tanaman herbal yang mengandung banyak energi spiritual. Setiap kali saya memakannya, tubuh saya terasa rileks dan penuh energi. Saya juga tidak merasa lapar, tetapi saya tetap tidak dapat memadatkan energi spiritual apapun. Dia mendesah. Wang Zuo dapat mencapai lapisan pertama kondensasi Qi dalam 3 bulan. Ekspresinya tetap sama, tetapi ada perasaan campur aduk di hatinya. Bakat itu adalah bagian terpenting dari kultivasi. Namun dengan kepribadian Wang Lin, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia memiliki manik misterius itu. Dia tidak kekurangan energi spiritual. Meskipun dia tidak dapat memadatkan energi spiritual sekarang, dia pasti akan berhasil seiring berjalannya waktu. Wang Lin menggigit bibirnya dan mendesah. Dia mengeluarkan mangkuk batu dari bawah tempat tidurnya. Hanya ada sedikit cairan yang tersisa, tetapi awan ke-10 masih belum muncul. Dia segera mengambil labu lainnya dan menuangkan cairan ke dalam mangkuk. Ada sedikit cairan tersisa, jadi Wang Lin meminumnya dan terus berkultivasi. Panas yang muncul di tubuhnya kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Dia bisa merasakan panas bergerak di tubuhnya. Dia segera merasa sangat haus, tetapi terus berkultivasi. Setelah beberapa saat, Wang Lin merasa ada yang tidak beres. Panasnya tidak hilang seperti sebelumnya, tetapi mulai terkumpul semakin banyak saat dia bernapas. Dia merasa tubuhnya seperti balon yang telah mencapai batasnya. Wang Lin takut, jadi dia berhenti berkultivasi, tetapi rasa sakit akibat pembengkakan itu tetap ada. Dia membuka matanya dan segera menemukan dengan ngeri bahwa semua pembuluh darahnya bengkak, seperti ada cacing di bawah kulitnya. Wang Lin tidak tahu bahwa obat-obatan yang dia konsumsi sebelumnya tidak menghasilkan banyak energi spiritual, dan bahkan dengan energi spiritual yang dia kumpulkan dari alam menggunakan teknik pernapasan, dia tidak dapat mengganti berapa banyak energi spiritual yang hilang karena bakatnya. Ditambah lagi, pada momen yang paling penting, rumput penyebar Qi akan menghalanginya untuk berhasil memadatkan energi spiritual. Namun sekarang dia meminum embun yang mengandung lebih banyak energi spiritual daripada obat-obatan, lebih banyak daripada yang hilang karena bakatnya. Jika dia tidak berkultivasi, obat-obatan itu akan hilang begitu saja setelah beberapa saat, tetapi sekarang, energi spiritualnya akan meningkat seolah-olah itu adalah api yang diberi makan minyak saat dia berkultivasi. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa menyaksikan pembuluh darahnya melebar. Ketika pembuluh darahnya mencapai batasnya, sebuah ide muncul di kepalanya. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, ia menggertakkan giginya dan mulai berkultivasi dengan teknik 1 napas pendek dan 3 napas panjang. Ia mengira bahwa karena 1 panjang 3 pendek mengumpulkan energi spiritual, maka kebalikannya pasti menyebarkan energi spiritual. Dugaan Wang Lin kurang lebih benar. Kebanyakan kultivator mengetahui teknik pernapasan ini karena ini merupakan langkah sebelum pembentukan pondasi. Bersamaan dengan napasnya, aliran energi spiritual keluar dari setiap bagian tubuhnya. Semuanya dihisap oleh manik-manik batu di bawah tempat tidurnya.
Seiring berjalannya waktu, rasa bengkaknya berangsur-angsur berkurang. Pembuluh darahnya juga kembali normal. Apa yang keluar dari tubuhnya sekarang bukan lagi energi spiritual, tetapi semacam ki gelap yang tidak diserap oleh manik-manik batu yang menghilang di udara. Kebetulan yang beruntung ini memungkinkan Wang Lin untuk mengeluarkan rumput penyebar ki dari tubuhnya. Jika seseorang ingin mengeluarkan rumput penyebar ki, salah satu caranya adalah dengan menggunakan banyak energi spiritual untuk mengeluarkan semuanya. Ini adalah cara yang digunakan Sun Dazu, tetapi dia berubah pikiran tentang Wang Lin dan tidak ingin kehilangan lebih banyak ramuannya, jadi dia menyerah. Cara kedua adalah dengan menggunakan teknik penyebaran, yaitu membuang semua energi spiritual dari tubuh seseorang, lalu mulai berkultivasi dari awal. Alasan Sun Dazu tidak menggunakan cara ini adalah karena Wang Lin hampir tidak memiliki energi spiritual, oleh karena itu, ia bahkan tidak dapat menggunakan teknik tersebut. Teknik penyebaran berlangsung sehari semalam. Wang Lin sangat lelah, ia pun ambruk di tempat tidurnya. Ia tahu bahwa ia mampu menyelamatkan dirinya kali ini, tetapi di masa mendatang, ia tidak boleh sembarangan meminum embun. Dia sangat lelah, jadi dia tertidur. Bab 23 Awan ke-10. Setelah beberapa saat, Wang Lin membuka matanya dan melihat bahwa di luar sudah gelap. Ia turun dari tempat tidurnya dan meregangkan tubuh sebentar. Tubuhnya tidak terasa jauh berbeda. Ia mengeluarkan mangkuk batu dari bawah tempat tidurnya dan terkejut melihat bahwa awan ke-10 akhirnya muncul di manik-manik itu. Wang Lin sangat gembira. Ia melihat manik-manik itu dan segera berlari keluar rumah. Ia pergi dan mengambil air dari mata air sebelum kembali dengan cepat. Ia menaruh manik-manik batu itu ke dalam air dan mencampurnya. Setelah melakukan semua ini, ia minum air mata air itu dan mencicipinya sebentar, tetapi tidak ada perubahan seperti sebelumnya. Ia menatap manik-manik itu dengan sedikit kekecewaan di wajahnya, lalu mencoba menggigitnya, tetapi manik-manik itu masih keras seperti batu. Ia bahkan meneteskan darah ke manik-manik itu, tetapi tetap saja tidak ada perubahan. Dia ragu-ragu dan menggertakkan giginya sejenak, lalu mengambil mangkuk batu dan membantingnya ke manik-manik batu. Dia percaya bahwa begitu ada 10 awan, akan ada semacam perubahan. Setelah terdengar suara keras, mangkuk batu itu pecah. Bahkan tangan Wang Lin pun mati rasa, tetapi tidak ada tanda-tanda kerusakan pada manik-manik batu itu sama sekali. Dia menggunakan semua yang bisa dipikirkannya, tetapi manik batu itu tampaknya tidak berubah setelah memperoleh awan ke-10. Merasa patah hati, dia melempar manik batu itu ke samping. Setelah beberapa saat, dia dengan enggan berjalan mendekat untuk mengambilnya. Setelah menatapnya beberapa saat, dia mulai merasa mengantuk. Dia tertegun. Dia baru saja bangun, mengapa dia merasa mengantuk? Dia mengusap matanya dan terus menatap manik-manik itu. Perlahan-lahan, ia menjadi semakin mengantuk. Manik-manik itu menjadi semakin kabur sebelum akhirnya ia jatuh ke tanah, tertidur dengan manik-manik itu masih di tangannya. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia tiba di suatu tempat tanpa batas. Tidak ada bintang, tetapi ada benda-benda bercahaya di sekelilingnya. Meskipun ia sedang bermimpi, pikirannya sangat jernih. Ia bertanya-tanya mengapa ia bermimpi tentang hal ini. Wang Lin tidak merasa ada yang salah dengan tubuhnya di sini. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara bangun untuk melarikan diri dari tempat ini. Dalam ketidakberdayaannya, dia berjalan tanpa tujuan di area tanpa batas ini untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika dia benar-benar lelah, sekelilingnya mulai berguncang. Rasanya seperti tubuhnya terkoyak. Sambil berteriak, dia membuka matanya. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia masih berada di dalam ruangan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menyeka keringat di dahinya. Dia senang bahwa mimpi aneh itu akhirnya berakhir. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi sangat aneh. Dia melihat manik-manik itu dan menyadari bahwa semua awan telah menghilang. Sebaliknya, ada kata-kata kecil yang tertulis di manik-manik itu. Ini, Wang Lin tertegun dan segera mengamati lebih dekat. Kata-kata itu terlihat sangat aneh, dengan font yang tidak biasa. Dia selalu suka membaca, dan berpikir lama, mencoba mencocokkan kata-kata itu dengan kata-kata yang telah dibacanya. Dia mampu menebak beberapa kata. Wang Lin memegang manik-manik itu dan bergumam pada dirinya sendiri, ini sepertinya angka dalam bentuk tertulis. Tidak ada artinya. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di kepalanya dan dia teringat mimpi aneh itu. Apakah itu ada hubungannya dengan manik-manik itu? Wang Lin merenung sejenak dan segera berbaring di tempat tidurnya, berusaha memaksakan diri untuk tertidur. Namun, dia masih penuh energi, jadi dia tidak bisa melakukannya. Ia ingat bahwa terakhir kali ia tertidur adalah karena menatap manik-manik itu. Jadi ia mulai menatap manik-manik itu tanpa berkedip sekalipun. Tak lama kemudian, ia pun mengantuk dan tertidur. Ruang tanpa batas itu muncul lagi. Wang Lin memperlihatkan ekspresi serius. Kali ini, dia tidak berkeliaran, tetapi mulai melompat-lompat berulang kali. Seiring berjalannya waktu, ia berhasil melompat semakin tinggi. Awalnya, ia hanya mampu melompat sekitar setengah meter, tetapi kini ia mampu melompat lebih dari 1 meter. Setelah seluruh tubuhnya lelah, perasaan terkoyak itu muncul lagi. Lalu dia terbangun.
Begitu ia terbangun, ia turun dari tempat tidur dan melompat. Ia melompat sangat tinggi, persis seperti yang ia lakukan dalam mimpinya. Wang Lin tercengang. Tak lama kemudian, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menahan kegembiraannya dan mulai mondar-mandir di ruangan itu. Ekspresinya terus berubah. Terkadang ekspresi bingung, terkadang ekspresi berpikir mendalam, dan terkadang ekspresi gelisah. Keringat menetes dari dahinya. Wang Lin bergumam, jika hanya berolahraga dalam mimpi, maka tidak ada gunanya. Aku bisa berolahraga di dunia nyata. Tidak perlu dalam mimpi. Itu tidak benar. Manik ini menyerap begitu banyak cairan yang berisi energi spiritual sebelum awan ke-10 muncul, tidak mungkin tidak berguna. Pasti ada kegunaan lain, pasti ada. Tapi apa itu? Wang Lin melupakan segala sesuatu di sekitarnya dan mengabdikan dirinya sepenuhnya pada manik itu. Mungkinkah dia berhenti? Sepertinya dia telah menangkap sebuah ide. Dia bertanya pada dirinya sendiri, mungkinkah ini saatnya? Setelah memikirkannya, dia tidak dapat mengendalikan emosinya lagi. Dia ingin berteriak dengan penuh semangat beberapa patah kata. Dia mengepalkan tangannya. Tubuhnya gemetar saat dia melihat manik-manik itu. Jika itu benar-benar berhubungan dengan waktu maka aku, Taizu, akan menjadi abadi tidak peduli seberapa buruk bakatku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum kembali normal. Tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan lampu minyak dan mengisinya dengan minyak. Dia duduk di tempat tidurnya sambil memegang manik-manik batu dan mulai menghitung waktu. Setelah 5 jam, lampunya padam. Wang Lin segera mengisi ulang lampu dengan minyak. Ia menatap manik-manik itu dan kembali ke dalam mimpinya. Kali ini, dia tidak berlatih melompat, melainkan duduk bersila di tanah sambil menghitung waktu. 1 jam, 5 jam, 10 jam, 20 jam, 35 jam, 50 jam. Perasaan tubuhnya terkoyak muncul lagi. Ketika Wang Lin membuka matanya, lampu minyak hampir padam. 10 kali lipat waktu. 10 kali lipat waktu berlalu dalam mimpi. Wang Lin berdiri dengan gembira, memegang manik-manik itu erat-erat. Untuk pertama kalinya, dia percaya diri dengan kultivasinya. Hari sudah sangat larut. Wang Lin menahan kegembiraannya dan tidak segera mulai menggunakan manik-manik itu untuk mulai berkultivasi. Ia takut jika ia mulai menggunakan manik-manik itu di pagi hari, ia akan ketahuan oleh seseorang. Jika itu terjadi, ia tidak akan bisa menyimpannya, jadi ia memasukkan kembali manik-manik itu ke dalam tas penyimpanannya dan meninggalkan ruangan itu. Bab 24 Budidaya. Setelah mengumpulkan banyak mata air dari gunung, Wang Lin mulai membuat mata air yang mengandung energi spiritual. Saat pukul 10 malam, ia mengunci pintunya. Sebagai tindakan pencegahan, ia mengikatkan salah satu ujung tali ke pintu dan ujung lainnya ke lengannya sehingga ia akan langsung tahu jika ada yang membukanya. Setelah minum beberapa teguk air mata air, dia merasakan tubuhnya memanas. Dia kemudian menatap manik-manik itu untuk memasuki mimpinya. Di alam mimpi yang tak berujung, Wang Lin duduk bersila saat mulai berkultivasi. Saat berkultivasi, cahaya di sekelilingnya menjadi lebih lembut. Wang Lin tidak menyadari hal ini, tetapi cahaya tersebut memasuki tubuhnya. Setelah tinggal di sana selama sehari, semua energi spiritual dari air itu hilang. Namun kali ini, ia dapat dengan jelas merasakan perbedaan di tubuhnya. Sebelumnya, ketika ia menghabiskan obat Sundazu, ia merasa panas. Namun, pada saat yang paling kritis, semua energi spiritual akan tersebar. Namun kali ini berbeda. Meskipun mereka masih tersebar, masih ada sedikit yang tersisa di tubuhnya. Meskipun tidak banyak, Wang Lin memperoleh banyak kepercayaan diri dari hasil tersebut. Setelah mempertimbangkannya beberapa saat, dia tidak dapat mengetahui mengapa itu berbeda. Jadi pada akhirnya, dia hanya dapat berspekulasi bahwa itu karena manik batu misterius itu. Karena ia tidak dapat meninggalkan impiannya sendiri untuk mendapatkan lebih banyak mata air, ia hanya dapat terus berkultivasi dalam waktu yang lama. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa ada perbedaan antara ruang mimpi dan luar. Di luar, meskipun ia telah berkultivasi selama lebih dari sebulan, ia akan merasa segar dan sangat nyaman setelah berkultivasi. Tetapi di sini, setelah tenaga spiritual dari mata air itu habis lenyap, dia tidak merasakan kesegaran dan kenyamanan. Sebaliknya, saat dia terus berkultivasi, dia malah merasa sesak napas. Setelah ragu-ragu sejenak, Wang Lin menduga bahwa hal itu terkait dengan keberadaan energi spiritual. Tidak ada energi spiritual alami di ruang mimpi. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa dia benar. Dia mengerutkan kening, berpikir, jika saja ada cara untuk membawa air dari luar, semuanya akan baik-baik saja. Memikirkan hal itu, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang saat dia melihat tubuhnya sendiri dan menunjukkan ekspresi bingung. Wang Lin sangat bingung dengan seragam murid merah yang dikenakannya. Dia segera memeriksa saku tempat tas penyimpanannya berada dan menemukan bahwa tas itu hilang. Pakaian bisa muncul di alam mimpi, tetapi tas penyimpanan tidak bisa muncul. Dia memikirkannya dengan getir dan memutuskan untuk bereksperimen tentang barang apa saja yang bisa atau tidak bisa dibawa ke alam mimpi begitu dia meninggalkannya. Waktu berlalu dengan cepat.
Setelah 50 jam berlalu, perasaan terkoyak muncul dan membangunkan Wang Lin. Ia masih memiliki pertanyaan dalam hatinya. Mengapa ia hanya bisa bertahan dalam mimpi selama 5 jam? Dengan pertanyaan itu dalam benaknya, ia mengisi labu dengan air mata air dan membawanya di bahunya, siap untuk memasuki mimpi lagi. Namun kali ini, tidak peduli bagaimana ia menatap manik-manik itu, ia tidak merasakan kantuk seperti biasanya. Wang Lin merasa takut. Setelah berpikir lama, ia menahan rasa takut di dalam hatinya dan duduk untuk berkultivasi. Secara bertahap, saat napasnya mulai stabil, energi spiritual alami diserap oleh tubuhnya. Saat energi itu menghilang, sebagian masih tersisa di dalam tubuh ini. Namun, ini masih jauh dari lapisan pertama kondensasi Qi. Ia menghabiskan sepanjang hari untuk bercocok tanam. Ia terus meminum air mata air untuk menjaga tubuhnya tetap terisi dengan energi spiritual. Selain itu ia juga selalu memegang manik-manik batu itu dengan harapan dapat kembali memasuki alam mimpi, namun selalu gagal. Malam pun tiba. Ia membuka kedua matanya dan dapat merasakan bahwa energi spiritual dalam tubuhnya telah meningkat sedikit. Jika keadaannya normal, ia akan sangat gembira, tetapi ia gelisah. Ia menatap manik-manik itu lagi dan tiba-tiba merasa mengantuk. Wang Lin memperlihatkan ekspresi gembira saat ia mengalihkan pandangan untuk mengusir rasa kantuknya. Ia berdiri dan mengusap dagunya sambil mondar-mandir di ruangan, merenungkan apa yang terjadi sebelum dan sesudah ia memasuki mimpi. Akhirnya ia menemukan masalahnya. 2 kali pertama, ia masuk hampir tanpa jeda waktu. Kali ketiga terjadi 5 jam setelah kali kedua, dan kali keempat terjadi sehari penuh setelah kali ketiga. Mengikuti logika ini, ada beberapa batasan untuk memasuki ruang mimpi ini. Agar aman, seseorang harus menunggu 5 jam setelah menggunakannya untuk menjamin masuk. Setelah menyelesaikan masalah itu, Wang Lin mulai bersiap untuk menguji apa yang bisa ia bawa ke dalam ruang mimpi. Ia akhirnya mengumpulkan banyak benda, termasuk 3 buah labu. 1 labu berisi sedikit embun, 1 labu kosong, dan 1 labu berisi air mata air. Ia bahkan memasukkan sepotong mangkuk batu yang pecah ke dalam sakunya. Selain itu, ia mengeluarkan ubi jalar dan sehelai kain dari tasnya dan mengikatkannya ke tubuhnya sebelum memasuki mimpinya lagi. Di alam mimpi, Wang Lin segera memeriksa tubuhnya. Ubi jalar, mangkuk batu pecah, dan kain semuanya ada di sana, tetapi 3 labu dan tas penyimpanannya tidak ada. Ia menyimpulkan bahwa, tanpa diragukan lagi, tidak ada energi spiritual di dalam alam mimpi ini, jadi benda normal apapun, dengan kata lain, benda apapun tanpa energi spiritual apapun, dapat dibawa masuk. Ketiga labu dan kantong penyimpanan semuanya berisi sejumlah energi spiritual, oleh karena itu, mereka tidak dapat dibawa masuk. Sambil mendesah, Wang Lin mulai berpikir getir. Dia tidak bisa membawa labu itu ke sana, dan beberapa teguk yang dia teguk dari labu itu sebelum masuk ke alam mimpi tidak cukup untuk bertahan selama dia tinggal di sana. Setelah memikirkan hal ini, sebuah ide terlintas di benaknya. Ia merasa memiliki sebuah ide, tetapi tidak dapat memahaminya. Perasaan bahwa sebuah ide berada di luar jangkauannya membuatnya menyelami pikirannya, menyusun ide-idenya satu persatu. Setelah sekian lama, raut wajahnya berubah gembira saat ia memahami satu hal penting, air berisi energi spiritual tak dapat didatangkan, namun energi spiritual yang masuk ke dalam tubuhnya tak hilang. Masalahnya adalah Anda tidak dapat membawa benda yang memiliki energi spiritual ke sana, tetapi jika dia berpikir dengan hati-hati, dia mungkin menemukan caranya. Setelah 50 jam berlalu, ia segera meninggalkan kamarnya dan mencari di gunung hingga ia menemukan beberapa labu liar dan membawanya pulang. Ia yakin bahwa ketiga labu tadi tidak bisa dibawa ke alam mimpi karena sudah terlalu lama terendam dalam air energi spiritual, sehingga energi spiritualnya menyatu dengan labu tersebut. Sekarang, dia sedang mengisi labu yang baru dipetik dengan air energi spiritual. Dia mungkin bisa mengelabui manik-manik itu untuk membawa mereka ke alam mimpi. Setelah 5 jam, Wang Lin memasuki alam mimpi dengan 4 labu di pundaknya. Setelah memasuki alam mimpi, Wang Lin terkejut karena semua labu itu masih bersamanya. Dia membukanya dan melihat bahwa airnya masih ada di dalam. Dia minum dan menemukan bahwa airnya masih terisi dengan energi spiritual. Tanpa berkata apa-apa, Wang Lin minum beberapa teguk dan mulai berkultivasi. Setiap kali energi spiritual di tubuhnya menghilang, ia minum lebih banyak air mata air. Segera, serpihan energi spiritual mulai terkumpul di tubuhnya, menggerakkan tubuhnya menuju lapisan pertama kondensasi Qi. Cahaya di sekelilingnya mulai diam-diam memasuki tubuhnya lagi. Dengan bakat Wang Lin, tanpa manik misterius dan air energi spiritual, butuh waktu bertahun-tahun sebelum ia bisa mencapai lapisan pertama kondensasi Qi. Jika ditambahkan rumput penyebar Qi, butuh waktu 30 hingga 50 tahun sebelum ia berhasil. Mengonsumsi obat Sun Dazu setiap hari selama sebulan mempercepat prosesnya. Wang Lin juga tanpa sadar menggunakan teknik penyebaran Qi, yang menyingkirkan rumput penyebaran Qi. Namun, meskipun begitu, ia tetap membutuhkan waktu 10 tahun. Namun sekarang, Wang Lin tidak kekurangan energi spiritual. Ia memiliki manik batu yang memungkinkannya berlatih 10x lebih banyak. Lapisan pertama kondensasi Qi kini terlihat.
Bab 25 Kondensasi Qi. Waktu berlalu begitu cepat saat dia berada di Sekte Hang Yue. Wang Lin telah berkultivasi di alam mimpi selama 2 bulan terakhir. Dia telah mempelajari secara menyeluruh kemampuan manik batu tersebut. Ruang mimpi dapat dimasuki 3 kali sehari. Setiap kali sekitar 50 jam, jika ditotal menjadi sekitar 6 hari. 2 bulan telah berlalu di dunia nyata, tetapi dia telah berkultivasi selama setahun penuh. Wang Lin tidak bisa merasakannya sebelumnya, tetapi berkultivasi adalah proses yang sangat membosankan dan kering. Dengan bantuan mata air energi spiritual, dia tidak perlu makan semuanya. Yang dia lakukan setiap hari hanyalah berkultivasi. Ia mengulang teknik 1 napas panjang 3 napas pendek saat energi spiritual memasuki tubuhnya. Jika bukan karena tatapan penuh harap dari orang tuanya yang terus muncul di benaknya, ia yakin ia tidak akan mampu bertahan dalam kultivasi yang membosankan ini. Terutama ketika dia memikirkan bagaimana Wang Zuo mampu mencapai lapisan pertama kondensasi Qi dalam 3 bulan. Wang Lin selalu merasa tidak puas di hatinya. Dia hampir tidak pernah meninggalkan rumahnya. Dia benar-benar mengabdikan diri pada kultivasinya. Wang Lin adalah bahan tertawaan dari Sekte Hang Yue. Meskipun banyak orang yang mengolok-oloknya, hanya sedikit yang peduli padanya. Sun Dazu hampir melupakan Wang Lin. Setiap kali teringat Wang Lin, ia akan menjadi marah dan berusaha keras menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari benaknya. Berkat semua faktor ini dan juga berkat Wang Lin yang menyembunyikan manik batu permatanya di dalam pakaiannya sebelum tertidur, 2 bulan terakhir ini berlalu dengan damai, tanpa ada seorang pun yang mengetahui tentang manik batunya. Dalam 2 bulan itu, Wang Lin sudah tidak bisa menghitung berapa kali dia minum air mata air itu. Pada dasarnya, setiap kali dia merasa kekurangan energi spiritual di tubuhnya, dia akan minum beberapa teguk besar. Jika Sun Dazu tahu hal ini, hatinya akan dipenuhi rasa sakit. Dia mungkin akan membunuh murid ini dengan 1 tamparan. Di seluruh komunitas kultivasi di negara Zhao, siapa lagi yang bisa berkultivasi seperti Wang Lin, minum air mata air yang mengandung energi spiritual setiap hari? Hanya beberapa monster tua dari sekte di daratan yang mungkin memiliki hak istimewa serupa. Mereka harus mengambil alih gunung dengan energi spiritual yang melimpah untuk mencapai hasil yang mirip dengan apa yang dibawa air energi spiritual kepada Wang Lin. Energi spiritual memegang tempat penting di hati semua kultivator. Meskipun di negara Zhao tidak ada energi spiritual yang melimpah, itu sudah cukup untuk beberapa sekte yang ada. Jika kultivator lain tahu bagaimana Wang Lin menggunakan energi spiritual, hati mereka akan sakit setengah mati. Jika mata air energi spiritual Wang Lin digunakan untuk membuat pil abadi, tingkat keberhasilannya akan meningkat. Meskipun pembuatan pil abadi bergantung pada bahan-bahannya, sedikit energi spiritual tambahan dapat menghasilkan keajaiban. Dengan bantuan cadangan energi spiritual tak berujung yang terkandung dalam manik-manik itu, kuantitas energi spiritual di tubuh Wang Lin pun semakin meningkat. Hari ini, ketika Wang Lin sedang berkultivasi di alam mimpi, dia dapat dengan jelas merasakan energi spiritual bergerak di dalam tubuhnya. Bersamaan dengan napasnya, 2 naga putih panjang keluar dari hidungnya. Rasa seperti ada semut yang merayapi tubuhnya muncul. Rasanya seperti air sedang membasuh setiap bagian tubuhnya. Cairan hitam yang sangat bau keluar dari pori-porinya. Tak lama kemudian, cairan hitam membasahi pakaiannya. Wang Lin sama sekali tidak mempedulikannya. Saat ini, ia dalam kondisi yang luar biasa, seolah-olah ia dapat melihat mata air mengalir deras di dalam dirinya sementara energi spiritual perlahan-lahan mengubah tubuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin membuka matanya. Ada cahaya di matanya yang belum pernah ada sebelumnya. Pikirannya jernih dan hatinya setenang air tanpa riak sedikit pun. Masa kecilnya membanjiri pikirannya. Tatapan penuh kasih sayang ayahnya ketika ia belajar berbicara, kata-kata dukungan ibunya ketika ia belajar sepanjang malam, tatapan penuh harap orang tuanya ketika ia memasuki sekte Hang Yue, wajah-wajah mengejek kerabatnya, dan tatapan kagum penduduk desa. Ia melihat semua hal ini dengan tenang, seolah-olah ia adalah orang asing. Beberapa saat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Hatinya terasa getir. Ketika dia melangkah ke lapisan pertama kondensasi Qi, dia memperoleh sedikit pemahaman. Menurut 3 tahapan kondensasi Qi, lapisan pertama kondensasi Qi bagaikan sebuah gerbang. Begitu seseorang membuka gerbang tersebut, mereka dapat memasuki jajaran kultivator dan akan memisahkan diri dari dunia, melepaskan diri dari urusan duniawi. Semua orang akan mengalami hal ini saat memasuki lapisan pertama kondensasi Qi. Dia tidak tahu bagaimana orang lain menanganinya, tetapi dia dapat memutus semua urusan duniawi kecuali cinta orang tuanya. Sambil mendesah, Wang Lin membersihkan debu dari kemejanya dan berdiri. Dengan mata berbinar, ia melihat sekeliling dan sudah bisa merasakan ada perbedaan di alam mimpinya. Seperti sebelumnya, ia tidak bisa memastikan apakah ada yang aneh dengan cahaya yang bersinar di sekelilingnya. Namun, sekarang ia bisa merasakan energi spiritual bergerak di dalamnya. Meskipun ia tidak bisa melihat gerakan yang sebenarnya, dibandingkan sebelumnya, ia seperti orang buta yang bisa melihat. Saat menonton, perasaan tercabik-cabik itu muncul lagi. Meskipun masih ada rasa sakit, itu jauh berkurang dan tidak akan menyebabkan keringat dingin lagi.
Wang Lin membuka matanya. Ia duduk di tempat tidurnya, berpikir sejenak, dan segera membuka labu tersebut. Ketika ia melihat ke dalam, ia kini dapat melihat energi spiritual yang mengisi mata air tersebut. Dia tersenyum. Setelah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi, dia bisa merasakan energi spiritual langit dan bumi. Dia menarik napas dalam-dalam. Wang Lin tiba-tiba merasa tubuhnya lengket dan tertawa. Disebutkan dalam 3 tahap kondensasi Qi bahwa setelah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi, kotoran dalam tubuh akan dikeluarkan. Itu adalah tahap yang diperlukan untuk transformasi tubuh. Wang Lin membuka pintunya. Saat itu hari sudah sore di luar. Langkahnya cepat saat ia keluar melalui gerbang timur dan tiba di lokasi hilir. Ia menanggalkan pakaiannya dan melompat ke sungai untuk membersihkan tubuhnya. Kotoran hitamnya sangat berminyak dan butuh waktu lama untuk dibersihkan. Setelah selesai mencuci, dia berbaring di atas batu. Dia teringat sebuah teknik dalam 3 tahap kondensasi Qi. Ia memperkenalkan teknik abadi yang disebut teknik kekuatan menarik. Ini dianggap sebagai salah satu teknik abadi paling dasar dan dapat digunakan selama seseorang telah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi. Sekte Heng Yue menyatukan negara Zhao 500 tahun yang lalu. Meskipun mengalami kemunduran, sekte ini masih memiliki banyak teknik abadi. Setiap murid akan dikirim ke perpustakaan kitab suci untuk memilih satu dari sekian banyak teknik, tetapi kebanyakan tetua merekomendasikan teknik kultivasi pedang. Teknik kultivasi pedang adalah memfokuskan seluruh kultivasi pada pedang. Meskipun kultivasi akan sulit di masa depan, teknik ini sangat kuat di awal, dan mudah dikendalikan. Teknik daya tarik adalah dasar untuk mengendalikan pedang terbang. Selain teknik daya tarik, ada 2 teknik lagi yang tercatat dalam 3 tahap kondensasi Qi, yaitu teknik bola api dan teknik membelah bumi.